Baik, selanjutnya kita bahas satu persatu mengenai 5 tahapan dalam melaksanakan EBM. Tahapan yang pertama adalah ask atau merumuskan pertanyaan yang benar. Nah, kebanyakan biasanya informasi obat yang kita cari itu berhubungan dengan situasi yang spesifik pada pasien tertentu. Nah, agar apa yang kita informasikan kepada pasien itu akurat dan tepat sasaran, artinya yang kita sampaikan itu memang menjawab apa permasalahan pasien, maka langkah pertama adalah kita harus bertanya dulu, kita harus mengumpulkan informasi yang cukup yang berkaitan dengan pasien tersebut. Nah, setelah kita memastikan kita mendapatkan informasi yang cukup, langkah selanjutnya adalah starting to research the question. Jadi kita harus merumuskan pertanyaan yang benar agar apa yang kita cari itu juga benar. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari EBP atau melakukan EBP, evidence based practice, atas dasar kondisi pasien kita. Apa saja yang pertama kita harus gali dulu dari pasiennya itu sendiri sebelum kita mencari informasi dari sumber-sumber tertentu. Yang pertama tentu demografi pasien yang standar, umurnya, jenis kelaminnya, tinggi badan, berat badan, kemudian apakah ada alergi, dan bagaimana past medical history atau riwayat pengobatannya. Kemudian apakah pasien itu mengalami gangguan disfungsi organ tertentu. Kemudian selain itu apakah pasien sekarang sedang mengkonsumsi obat yang OTC atau obat bebas terbatas atau obat-obat suplemen, obat-obat herbal, dan bagaimana dosis dan juga berapa lama obat-obat tersebut telah dikonsumsi. Kemudian status kesehatan pasien sekarang itu seperti apa? Apakah ada hasil lab yang terbaru? Kemudian jika intravena bagaimana kecepatan administrasinya. Nah, itu beberapa informasi yang perlu kita gali dari pasien sebelum kita merumuskan pertanyaan dan juga melakukan penelusuran literatur. Nah, setelah kita mendapatkan informasi yang cukup dari pasien, langkah selanjutnya adalah kita memformulasikan pertanyaan dengan menggunakan format yang terstruktur. Apa pentingnya? Karena supaya kita tidak salah mencari jawaban atau melakukan penelusuran literatur, kita harus membuat pertanyaan yang benar dulu. Banyak kasusnya, misalnya ilustrasinya ketika mahasiswa skripsi, mahasiswa salah menjawab karena tidak paham pertanyaan. Mahasiswa salah menjawab karena pertanyaannya salah dipahami. Jadi yang pertama, supaya kita tidak salah mencari jawaban, kita harus merumuskan pertanyaan yang benar dulu. Bagaimana cara merumuskan pertanyaan dengan format terstruktur? Itu salah satunya kita bisa menggunakan PICO atau tambahan T. Apa itu? P-nya adalah patient atau population atau problem. I-nya adalah intervention. C-nya adalah comparison. O-nya adalah outcome. T kadang bisa dimasukkan, kadang bisa tidak. T itu adalah time. Patient atau population atau problem. The patient is a member of a population with specific health problem. However, factors such age, sex, ethnicity should also be considered. Jadi pasiennya seperti apa kondisinya, berkaitan dengan umur misalnya, berkaitan dengan jenis kelamin, dan lain-lain yang mungkin bisa berpengaruh terhadap hasil pengobatan. Itu P-nya apa, kemudian I-nya itu adalah intervensi, yaitu apa terapi yang ingin kita cari jawabannya. Apa intervensi yang ingin kita cari jawabannya. C itu comparison, perbandingan dengan terapi perbandingan atau terapi standar. Sedangkan O adalah outcome, bagaimana luaran dari terapi tersebut kita mau ukur. Kemudian T itu adalah time
tapi tidak mandatory, tidak harus. Kita lihat contohnya di sini, pasiennya adalah pasien dewasa yang dirawat inap di rumah sakit dengan kasus recurrent, artinya perulangan atau kekambuhan dari bakteremia, ada bakteri dalam darah yang bakterinya itu berupa Staphylococcus aureus dan dia sudah resisten terhadap methicillin. Yang kita cari itu linezolid, bagaimana keefektivitasannya dengan kondisi pasien dibandingkan dengan vancomycin. Bagaimana menilai efektivitas dari pengobatan untuk bakteremianya pada pasien dengan kondisi yang sudah methicillin resisten? Itu adalah effective infection clearance, bahwa pasien sudah bersih dari infeksi, itu dikatakan pengobatannya sukses atau efektif ya. Jadi misalnya bagaimana kita merumuskan pertanyaan dari kasus tersebut dengan bahasa Indonesianya ya. Misalnya, pada pasien dewasa rawat inap karena kasus bakteremia yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus methicillin resisten, apakah linezolid lebih efektif daripada vancomycin dalam hal menyembuhkan infeksi tersebut? Bisa juga misalnya kalau outcome-nya lama rawat inap, apakah pada pasien bla 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 linezolid lebih efektif dalam mengurangi lama waktu rawat inap daripada vancomycin ya. Jadi dalam merumuskan pertanyaan harus ada 4 unsur tadi. What question are they really asking or what do they really want to know? Jadi apa yang sebenarnya ditanyakan oleh pasien itu sebenarnya apa sih? Apa yang sebenarnya ingin pasien ketahuin? Kadang kan pasien datang ke apotek muter-muter, padahal yang sebenarnya ingin pasien ketahui itu adalah A, tapi ceritanya muter ke B, ke C, ke D, dan ke E, sehingga kadang farmasi salah tanggap. Apa sih sebenarnya informasi yang ingin ditanyakan oleh pasien? Nah, merumuskan pertanyaan yang benar itu penting. Karena the worst thing about having to research a lengthy in-depth drug information question is have to do it again. Ketika pertanyaannya salah, kita mencari jawabannya salah, pasti kita harus mengulangi dari awal lagi dengan pertanyaan yang benar. Nah, supaya itu tidak terjadi, dari awal kita harus memastikan bahwa apa yang kita telusuri itu merupakan sesuatu yang benar. Ya. Therefore, it's a good idea to repeat back or clarify with the requester the interpretation of the question being asked. Misalnya, kita mendapatkan kasus klinis, kemudian dokter bertanya, asumsi kita pertanyaannya tentang ini menggunakan PICO tadi, tapi ya alangkah lebih baik kita klarifikasi lagi, apakah benar yang ingin dicari misalnya tentang efektivitas, bukan tentang efek samping misalnya. Nah, itu harus benar-benar dipastikan. Nah, ini ada 2 latihan, nanti silahkan ada 2 latihan, formulasikan berdasarkan PICO-nya. Saya tidak akan bahas di sini. Kemudian langkah kedua adalah search. Using research databases effectively is dependent on the utilization of the concept and keyword in combination with each other to filter out article that do not fit the clinical question. Jadi, kemampuan untuk penelusuran literatur itu sangat penting. Ya, bagaimana cara kita mengkombinasikan antara konsep, apa yang ingin kita tanyakan, dan menuangkannya dalam keyword supaya hasil dari pencarian di research engine itu memang benar. Kadang saya mendapatkan kasus, misalnya saya meminta mahasiswa mencari artikel tertentu, tidak tahu keyword apa yang harus mahasiswa tersebut tulis untuk mendapatkan artikel-artikel yang benar memang diinginkan. Ya. Nah, bagaimana cara memulai untuk penelusuran literatur itu supaya mendapatkan hasil yang tervalidasi dan juga benar? Yang pertama, kita cari awalnya dari sumber tersier dulu. Sumber tersier itu misalnya buku, situs-situs internet yang resmi itu namanya sumber tersier. The easiest place to start a search is the tertiary resources. Jadi, mulailah dengan literatur tersier dulu, karena literatur tersier itu biasanya dia memberikan overview yang sangat luas pada topik tertentu dan bahasa yang disajikan itu relatif sangat mudah dimengerti. Kalau Anda membaca buku kan
Topiknya sangat luas banget, topiknya umum yang dibahas di buku tersebut dan buku tersebut menerangkan in a way kita mudah memahami, ya. Contohnya kalau tidak buku-buku cetak itu sekarang ada Up to Date, ada Medscape, Lexicon, Facts and Comparison itu contoh sumber tersier. Mulai dari sana dulu. Nah, kalau kita tidak dapat menemukan jawabannya di sumber tersier, maka beralihlah ke sumber sekunder. Sumber sekunder itu seperti database seperti Medline, Google Scholar. Nah, kita cari dari situ dulu, baru kita mendapatkan artikel original yang termasuk dalam literatur primer. Nah, one must perform a comprehensive search of secondary research to identify and retrieve primary literature. Jadi kalau kita sudah ke literatur sekunder seperti Medscape, seperti Google Scholar, maka kita akan diarahkan ke literatur primernya. Literatur primer itu terdiri dari hasil penelitian yang original, artinya belum diolah menjadi buku, masih dalam bentuk publikasi artikel, baik itu ya artikel tadi baik yang sudah terpublish ataupun belum terpublish secara resmi ya. Contohnya hasil penelitian dari systematic review, randomized control trial, case report, publikasi hasil penelitian original itu termasuk dalam literatur primer ya. Jadi dimulai dari yang umum dulu, kemudian ke databases, baru kita ke sumber informasi primer. Kalau tahap 1 dan tahap 2 itu tidak bisa menjawab. Nah, masalahnya kalau kita bergantung pada literatur primer atau hasil penelitian yang original, tidak semua literatur primer itu kekuatannya sama. Dalam hal ini kita harus menggunakan hierarki dari piramida evidence, piramida bukti ilmiah, untuk menentukan apakah yang kita baca itu cukup kuat. Nah, kalau kita lihat di hierarki, yang paling tidak kuat adalah bukti ilmiahnya adalah penelitian-penelitian in vitro. Artinya penelitian-penelitian yang di luar tubuh yang dikondisikan di dalam tubuh, misalnya pakai alat uji disolusi dan lain-lain, nah itu in vitro. Itu bukti ilmiahnya dianggap di bawah piramida, dasar piramida, artinya yang paling lemah. Kemudian ke atas lagi penelitian pada hewan. Itu masih ya terdua ke bawah, baru opini atau editorial atau pendapat pakar itu baru di atas animal research. Karena kalau kita ilustrasikan nggak mungkin kita sebagai farmasis merekomendasikan dokter memakai obat A ini aja. Kenapa? Ini ada dokter hasil penelitian pada mencit, tikus laporannya seperti ini. Nah, itu sangat tidak bisa di reliable ya, tidak reliable, tidak valid. Kalau kita merekomendasikan sesuatu tapi hasil penelitian hewan, baru hasil penelitian hewan saja, tidak ada yang lebih di atasnya lagi. Opinion, editorial, pendapat dosen, pendapat praktisi itu 3 terbawah ya. Baru case report and series. Case report atau series itu adalah laporan suatu kasus, laporan beberapa kasus, atau cross sectional. Anda sudah belajar farmakoepid ya, pasti tahu penelitian yang dilakukan satu waktu, atau case control, penelitian retrospektif, atau cohort, penelitian prospektif, atau yang randomized control trial, dan yang paling tinggi itu adalah systematic review dan meta-analysis atau clinical guideline. Kalau berarti sudah ada guideline untuk penyakit gout, guideline untuk penyakit rheumatoid arthritis, itu dalam hierarki pengobatan berbasis bukti itu sudah yang paling tinggi, paling kuat ya. Nah, atau misalnya Anda sering membaca guideline-guideline, itu mereka punya guideline itu jangan hanya dibaca rekomendasinya. Osteoporosis golongan pertama adalah pakai bifosfonat, jangan hanya itu yang dibaca. Biasanya dalam guideline, dalam satu tabel itu ada sampingnya lagi, di kanannya lagi ada level of evidence. Mereka ada pakai huruf, ada pakai angka. Huruf A, B, C, D atau angka, di sini yang contohnya angka, 1A. 1A itu adalah evidence yang merupakan hasil meta-analisis. Ingat yang paling tinggi ya tadi ya, meta-analisis systematic review yang dari berbagai hasil uji klinis dengan kontrol atau randomized control trial. Jadi kalau rekomendasi guideline kemudian di sampingnya ada 1A, oh berarti itu buktinya kuat. Beda di bawah ya, sampai bawah lagi kalau rekomendasinya 4, evidence hanya berdasarkan laporan komite ahli atau dari opini atau pengalaman klinik dari ahli yang diakui. Jadi rekomendasi itu ada rekomendasi tapi
basis buktinya lemah. Beda dengan 1A itu dia sudah established, sudah banyak penelitian yang mengatakan hal yang sama seperti itu, ya. Nanti Anda bisa baca sendiri 1B sampai 3-nya. Kemudian kalau ada pertanyaan tertentu, jawabannya itu kita cari literatur primer yang mana sih? Kalau pertanyaannya tentang diagnosis, maka carilah literatur primer yang penelitiannya itu menggunakan cross-sectional, ya, karena cross-sectional itu kan satu waktu, ya. Kalau prognosis perjalanan penyakit, ya tentu saja kita baiknya cari penelitian yang follow up cohort misalnya, dia memfollow up ke depan sehingga kita bisa tahu perjalanan penyakit dari awal, kemudian kita ikuti sekalian mengikuti efek obat, itu sekalian mengikuti prognosis penyakit. Nah, itu cocoknya penelitian yang follow up, penelitian yang prospektif atau cohort. Nah, kemudian kalau kita ingin tahu apakah terapi itu, apa suatu pengobatan itu manjur atau efektif atau tidak, itu bagusnya menggunakan RCT atau systematic review dari beberapa penelitian RCT. Ya, avoid non-experimental approach, hindari ya yang observasional seperti cohort, case control, itu hindari. Kemudian kecuali kita jangan menggunakan RCT atau jangan menggunakan studi yang berupa eksperimen kalau pilihannya adalah antara diobati dengan tidak diobati itu sama-sama fatal gitu. Maksudnya gini, kalau diobati dia punya efek samping yang fatal, tapi kalau kita masukkan pasien ke placebo itu juga fatal. Nah, jadi kalau kita mencari efektivitas suatu pengobatan, cari yang randomized control trial, kecuali kalau efektivitas pengobatannya itu sangat life threatening, ya, bisa membahayakan nyawa manusia. Atau karena when no studies are available, jangan pakai untuk terapi menggunakan RCT kalau tidak banyak penelitian di sana. Karena kalau tidak banyak penelitian di sana, kita nggak tahu, karena RCT itu kan eksperimen, kita harus kasih intervensi. Kita tidak tahu bagaimana, apakah ada kondisi-kondisi khusus yang kasus unik ketika diberi obat, nanti ternyata obatnya bisa menyebabkan Stephen Johnson syndrome. Nah, sebaiknya jangan menggunakan metode RCT. Amannya yang observasional aja. Nah, sama juga ya, kalau kita mencari efek samping itu bisa RCT yang eksperimental atau observasional dengan menggunakan cohort atau case control. Itu bisa sambil penelitian tersebut, biasanya mereka memonitor juga efek samping obat selain efektivitasnya. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah melakukan critical appraisal. Critical appraisal itu apa ya? Critical appraisal. Telaah kritis. Setelah kita mendapatkan sumber, itu kira-kira bagaimana kevalitan, kekuatan sumber tersebut, kita juga harus memiliki kemampuan itu dalam melakukan EBP. Ya, di sini evaluating research article related to clinical question of interest can be efficiently completed by focus in 3 question. Bagaimana cara melakukan critical appraisal? Itu ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab dalam membaca suatu publikasi. Yang pertama, apakah hasil dari publikasi atau penelitian tersebut valid? Apakah hasilnya itu signifikan? Atau apakah hasilnya itu bermanfaat untuk diaplikasikan atau cocok diaplikasikan kepada pasien? Apa maksudnya? Nah, kalau di sini bagaimana cara, pertanyaan yang pertama, apakah hasil dari penelitian itu valid? Tergantung bagaimana caranya. Kalau misalnya dia berupa observational study, kita bisa ngelihat jumlah sampelnya banyak atau enggak. Biasanya semakin banyak, semakin kuat hasil dari power dari studinya. Apakah pengumpulan datanya itu prospektif? Kalau prospektif itu kan pengumpul data ke belakang, itu ada kelemahannya. Pasien kadang lupa dengan apa yang disampaikan oleh pasien. Kemudian hal-hal lain ya yang Anda bisa baca sendiri untuk menentukan apakah suatu penelitian itu hasilnya valid atau tidak. Bagus atau tidak suatu penelitian itu bisa dilihat dari sini. Kemudian tahap
Yang keempat adalah mengimplementasikan. Bagaimana mengimplementasikan bukti-bukti ilmiah pada praktek klinis. Setelah kita tadi merumuskan pertanyaan, mencari sumber yang benar, kemudian melakukan telaah kritis terhadap sumber yang benar tersebut, hasilnya adalah langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan kepada kondisi pasien. Apa hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam mengimplementasikan adalah it start with the patient and end with the patient. Jadi, kita merumuskan pertanyaan diawali dengan permasalahan pasien. Maka untuk mengimplikasikannya kita juga memperhatikan pasien juga. Ada shift dari paradigma. Kalau yang lama, pasien nurut apa kata dokter. Meskipun dokter tidak banyak membaca jurnal, yang penting dokter bilang ini atau farmasis bilang ini, ikutin. Tapi kalau yang paradigma baru, apapun yang direkomendasikan oleh tenaga kefarmasian, apapun yang harus direkomendasikan oleh tenaga medis, harus bisa diaplikasikan atau diikuti atau dilaksanakan oleh pasien. Karena percuma kalau kita memberikan rekomendasi, pasien tidak bisa melaksanakan, maka mungkin akan terjadi konflik yang berakibat pasien tidak bisa melaksanakan pengobatannya dengan baik, akibatnya gagal apa yang kita rekomendasikan ke pasien. Nah, langkah yang terakhir adalah dengan melakukan evaluasi. Setelah diimplementasikan, sangat penting untuk memonitor dan mengevaluasi bagaimana kondisi pasien dan bagaimana outcome-nya, hasil dari rekomendasi kita. Nah, apa saja yang harus kita follow up? Atau apa fungsinya follow up? Apa fungsinya monitor pasien? Untuk mengetahui apakah rekomendasi yang kita berikan ke pasien itu memang bermanfaat yang optimal dengan efek samping atau resiko yang minimal. Atau ketika kita monitor ternyata ada evidence atau ada bukti yang lebih baru yang mungkin sangat berbeda dengan rekomendasi kita sebelumnya. Atau kita memastikan bahwa rekomendasi tersebut banyak memberikan hal yang positif daripada hal yang negatif. Kadang kan begini, ketika kita memberikan rekomendasi pada pasien, pertimbangannya adalah banyak untungnya daripada banyak ruginya, banyak perbaikannya kepada pasien dibandingkan banyak efek sampingnya. Maka kita memberikan rekomendasi tersebut ya. Itu salah satu yang kita lakukan di follow up, memastikan itu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.